Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallimta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan kita pada Ramadan tahun 1444 Hijriah ini bertepatan dengan 2023 Miladiah. Salah satu kemuliaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'anul Karim di dalam bulan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka kaum muslimin rahimakumullah, manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an dapat memuliakan seseorang dan dapat menghinakan seseorang. Dari hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'a bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kemuliaan seseorang dengan Al-Qur'an ini dan akan menghinakan orang lain dengan Al-Qur'an ini. Kemuliaan kita tergantung sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sejauh mana kita senantiasa mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran ini. Maka rajinlah membaca Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan ini. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu untuk hal-hal yang tidak berpotensi mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berpotensi mendatangkan pahala itu adalah rajin membaca Al-Quranul Karim. Dengan itu insya Allah Subhanahu wa taala akan melembutkan hati-hati kita. Akrablah dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci kita, kitab suci orang-orang yang beriman, kitab suci umat Islam. Kalau kitab suci umat Islam, maka pelajari dan amalkan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Perumpamaan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang Bani Israel ketika mereka diberikan kitab Taurat, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah, "Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat kepada mereka, tetapi mereka tidak mau memikul beban dari kitab Taurat tersebut, tidak mau melaksanakan, mengamalkan ajaran kitab Taurat tersebut, maka Allah mengatakan, "Kamatsalil himari yahmilu asfara." Mereka itu bagaikan himar, bagaikan keledai yang memikul kitab yang tebal. Kita tidak ingin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala diperumpamakan seperti himar yang memikul kitab yang tebal. Kita diberikan Al-Qur'an kepada kita, turunkan Al-Qur'an kepada kita melalui malaikat Jibril alaihissalam, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada umat manusia, dan alhamdulillah kita menjadi umat Islam yang mengimani bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci kita umat Islam. Maka pelajari Al-Quran dan kemudian amalkan Al-Quran tersebut sehingga kita tidak disebut sebagai seperti himar yang memikul kitab yang tebal. Orang pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sering berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin tidak akan dimuliakan? Siapa saja yang berdekatan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu turun dari zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan melalui malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Kemudian diterima oleh manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Diturunkan di malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Diturunkan di tempat yang paling mulia, Mekah dan Madinah. Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.